selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, serta rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program motivasi pagi. Firman Tuhan hendak saya bagikan bagi kita semua, dan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian: Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, jika kita membaca Mazmur 150 ini, maka kita akan menemukan bahwa Mazmur 150 tidak hanya menjadi suatu ungkapan pujian yang indah, melainkan juga merupakan pelajaran dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan. Mazmur 150 mengajarkan kepada kita tentang di mana kita patut memuji, mengapa kita memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, dan siapa yang seharusnya memberikan pujian kepada Allah. Itu semua tidak akan kita bahas satu persatu di pagi hari yang indah ini. Namun kita akan fokus pada ayat yang sudah saya bacakan tadi, yang membicarakan mengapa kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mengapa kita memuji Tuhan? Dari pemahaman pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan menemukan dua alasan yang kuat mengapa pemazmur memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan yang pertama adalah karena segala keperkasaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata segala keperkasaannya menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan yang nyata melalui penciptaan dan pemeliharaan dunia ini. Tidak ada pribadi lain yang sama kuasanya seperti Tuhan kita, yang mampu mencipta dan memelihara dunia ini. Bahkan pada masa kini, bagi kita orang percaya, kata segala keperkasaannya juga dapat menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan yang nyata melalui penebusan ciptaannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu menebus ciptaannya dari dosa kecuali Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang kita puji, kita muliakan. Inilah alasan yang pertama mengapa pemazmur memuji Tuhan. Dan ini juga yang seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk setiap saat, setiap waktu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah kita, karena segala keperkasaannya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, karena segala sesuatu yang menjadi milik kita dan yang melekat dalam hidup kita, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji, memuliakan Tuhan setiap saat. Ini alasan yang penting, ini alasan yang mendasar bagi kita. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah kita yang layak kita puji, yang layak kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alasan yang kedua yang sangat mendasar mengapa pemazmur memuji Tuhan, alasannya adalah karena kebesarannya yang hebat. Amin, haleluya. Luar biasanya Allah kita. Kata kebesarannya yang hebat menunjukkan siapa Tuhan yang layak kita puji itu.
Dialah Tuhan yang besar, yang agung dan mulia, yang melampaui segala ciptaannya yang ada di dunia ini. Dan sekali lagi, tidak ada pribadi yang lain yang sama besarnya, yang sama agungnya, yang sama mulianya seperti Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi karena Dia adalah Tuhan yang perkasa dan besar, menunjukkan kepada kita bahwa memang Dialah Tuhan yang layak dan patut kita puji, kita muliakan, bahkan layak dipuji oleh seluruh ciptaannya. Seperti seorang raja yang berhak menerima pujian dan penghormatan dari pengikutnya, dari masyarakatnya, dari seluruh rakyatnya. Begitu juga Tuhan Allah kita. Keperkasaan dan kebesarannya menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Raja di atas segala raja, yang layak dan patut untuk menerima puji-pujian, yang layak menerima hormat dari seluruh ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dua alasan inilah yang menjadi dasar pujian bagi Allah menurut pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini. Ini merupakan alasan yang kuat bagi kita untuk memuji Tuhan setiap saat, berpusat kepada Allah sendiri, yaitu keperkasaan dan kebesarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian berarti mengakui kehebatan yang layak dipuji tersebut. Tidak mungkin memuji orang yang tidak hebat kecuali ada maksud tertentu, karena ada maunya. Segala kehebatan yang ada dalam diri Tuhan, pemazmur menyebut kehebatan Allah itu sebagai keperkasaan dan kebesaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, itu berarti kita mengakui kehebatannya, kita mengakui kebesarannya, dan kebesarannya itu baik di bumi maupun di surga. Dalam konteks pemazmur, yaitu konteks umat Israel secara khusus setelah masa pembuangan, keperkasaan dan kebesaran Tuhan terlihat jelas ketika Allah membawa mereka pulang dari pembuangan, kembali ke tanah leluhur mereka, kembali ke kota idaman mereka, yaitu Yerusalem. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap pribadi pun memiliki pengalaman sendiri akan kebesaran, keperkasaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada yang mengalami pemulihan dari keterpurukan, ada yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, ada yang mendapatkan jalan keluar atas segala persoalan, pergumulan dalam hidupnya. Ada yang dapat mengikuti berbagai kegiatan sekolah, termasuk ujian, walaupun ada berbagai keterbatasan. Ada yang berdamai dengan keluarga, ada yang berdamai dengan orang yang dikasihinya, dan masih banyak lagi pengalaman kita yang akan menunjukkan keperkasaan dan kebesaran Allah. Atas dasar itulah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya patut memuji Tuhan di mana saja dan kapan saja, di bumi maupun di surga. Memuji Tuhan berarti mengekspresikan ucapan syukur kita atas karya penyelamatan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap orang percaya yang telah mengalami penyelamatan dan pemeliharaan Tuhan, dengan demikian wajib dan seharusnya dan selayaknya untuk memuji dan memuliakan Tuhan setiap saat. Di pagi hari ini kita boleh belajar melalui bagian firman Tuhan ini. Kita diajak untuk memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang perkasa dan besar, sehingga Ia patut dan layak untuk dipuji. Ia telah menciptakan dan memelihara dunia ini beserta segala isinya, termasuk kita umatnya dari dahulu hingga sekarang, dan tidak ada seorang pun yang sama seperti Dia. Dia telah menebus kita dari dosa dengan mati di atas kayu salib,
sehingga Bapak, Ibu, dan saya memperoleh jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Bukankah itu yang menjadi kebutuhan utama kita di atas segala-galanya? Kita tidak perlu untuk menunggu agar keadaan kita baik terlebih dahulu baru kita mau memuji Tuhan. Dan janganlah kita mengajukan persyaratan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah yang baik, karena kebaikan Tuhan tidaklah bergantung kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu marilah kita memuji Tuhan karena keperkasaannya dan kebesarannya yang hebat bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Apa yang menjadi respon kita terhadap firman Tuhan ini? Adakah hatimu tergugah? Adakah hatimu termotivasi untuk memuji, memuliakan Tuhan setiap saat dengan alasan yang jelas? Betapa kita sering mau memuji Tuhan kalau kita lagi dapat bonus yang besar. Betapa kita senang memuji Tuhan kalau keadaan hidup kita baik-baik saja. Atau kita mau memuji Tuhan kalau kita mendapatkan rezeki, uang yang banyak, naik pangkat, jabatan yang baru. Kalau itu alasannya, maka pujian kita kepada Tuhan bukan berpusat kepada Tuhan, tetapi berorientasi dan berpusat pada diri kita sendiri. Karena ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, saya yakin Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah memuji Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini begitu jelas menjelaskan ada alasan yang kuat untuk kita memuji Tuhan, yaitu karena keperkasaannya dan kebesarannya yang hebat atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tidak lupa, mari kita naikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan sepanjang hari ini. Karena Tuhan hebat, karena Tuhan perkasa, karena kebesarannya yang ajaib dan besar dalam hidup kita. Maka pujilah Tuhan setiap saat. Maka engkau akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban yang besar di dalam pekerjaanmu. Bahkan engkau akan mengalami kuat kuasa Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kau alami saat ini. Oleh sebab itu, mari maju, bangkit bersama dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik, biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat berjuang, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam.